Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan 10 yang mengatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tiffany adalah seorang perempuan yang akan melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat Air Canada. Beberapa saat setelah ia masuk ke dalam pesawat dan ketika seorang pramugari memberitahukan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para penumpang selama mereka berada dalam pesawat dan dalam penerbangan itu, ia pun mulai mengantuk dan akhirnya tertidur dengan pulas. Ia terbangun ketika ia mendengar suara-suara di sekitarnya. Ia masih menggunakan sabuk pengawannya, sementara para penumpang lainnya mulai berjalan keluar. Dalam hatinya ia bertanya, mengapa tidak seorang pun membangunkan dia? Bagaimana dia sampai bisa di sini? Dia mencoba untuk berpikir keras dan mengingatnya. Dan mungkin kita pun pernah menemukan bahwa diri kita sedang berada di suatu tempat yang tidak pernah kita duga dan kita inginkan sebelumnya. Saudara-saudara, sepertinya Ayub pun harus berpikir keras, bahkan bertanya-tanya saat ia duduk di tengah-tengah abu. Karena pada saat itu ia harus kehilangan ternaknya. Ia harus kehilangan semua harta bendanya. Bahkan ia harus kehilangan semua anak-anak yang dikasihinya. Mereka semua mengalami kematian. Dan ia sendiri harus kehilangan kesehatannya. Ia harus mengalami sakit parah yang menjijikkan. Ia tidak bisa menebak bagaimana ia bisa berada di dalam situasi dan kondisi seperti saat itu. Namun yang ia tahu, ia harus mengingat bahwa Allah yang menciptakan dia adalah Allah yang baik. Sebelum ia mengalami semua hal yang dialaminya pada saat itu, ia sudah terlebih dahulu mengalami kebaikan Allah. Sehingga ketika istrinya tidak mampu menanggung persoalan hidupnya, Ayub pun mengingatkannya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Melalui percakapan Ayub dengan istrinya, kita bisa melihat dua karakter dari orang-orang yang katanya disebut beriman dan percaya kepada Allah. Hal yang pertama, dari sikap yang diperlihatkan oleh istri Ayub, kita dapat mengetahui betapa ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam perkataannya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ia tidak peduli dengan Ayub yang adalah suaminya. Ia tidak peduli dengan rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, dari sikap Ayub melalui perkataannya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita dapat memahami bahwa pada saat itu Ayub mau belajar. Ia mau mencoba untuk mengerti karya Allah di dalam kehidupannya. Bukan hanya melalui hal-hal yang baik, yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginannya.
melainkan juga yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk aku lakukan di dalam kehidupan ini dengan berbagai kenyataannya. Lalu pesan apa yang mau disampaikan oleh Ayub kepada kita? Khususnya pada saat kita masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama, jika kita sampai pada hari ini, kita masih ada, kita masih hidup, maka itu semua karena penyertaan dan pemeliharaan Allah. Sebab itu, hitunglah berkat-berkat Allah di sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Maka kita akan terkagum-kagum oleh berbagai karya dan perbuatan Allah terhadap kita. Sekalipun mungkin ada orang yang berkata, uang adalah segalanya. Tetapi juga ada orang yang berkata, kesehatan itu mahal. Uang yang banyak belum tentu menyembuhkan sakit kita. Uang yang banyak belum tentu menyelamatkan nyawa kita. Hal yang kedua, jika sampai hari ini kita sudah mengalami banyak kebaikan Allah, maka pada hari-hari besok dan selanjutnya, kita pun tetap akan mengalami kebaikannya. Dan kita akan tetap bisa mengandalkan Allah yang baik itu. Allah yang setia. Allah yang berjalan bersama dengan kita. Sebagaimana Ayub, di dalam kesesakan hidupnya, ia meratap dan berharap kepada Allah yang ia yakini. Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Maka kita pun diajak untuk hanya mau berharap kepada Allah. Kita diajak untuk berpegang teguh kepada Allah. Kita diajak untuk mengandalkan Allah yang baik, Allah yang setia. Allah yang menopang kita sampai Allah sendiri yang memulihkan keadaan kita menjadi lebih baik dari sekarang ini. Sebab di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 dikisahkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang ketiga, sebagaimana Ayub, maka orang yang beriman dan percaya kepada Allah seharusnya tidak terkejut mengalami berbagai persoalan di dalam hidupnya. Karena selain persoalan itu adalah bagian dari hidup manusia, orang yang beriman dan percaya kepada Allah, ia tahu kepada siapa ia percaya dan kepada siapa ia mempercayakan hidupnya. Itu kepada Allah yang setia, yang berjalan bersama dan yang menopangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap memandang Allah di dalam kesesakan kita, dan mengalami kuasa Allah yang menopang dan memulihkan kita, sehingga kita tetap ada sampai hari ini, dan besok, dan besok, dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah kami pun dimampukan untuk menerima yang Engkau kehendaki, sekalipun itu tidak seperti yang kami inginkan, dan tidak terkejut karenanya. Dan mampukan kami untuk senantiasa berpegang teguh hanya kepadamu, dan mengandalkanmu sehingga kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Amin.